anak-anak semua. Semua sehat? Puji Tuhan. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap untuk beribadah pagi hari ini? Yuk, gerakkan badan. Aduh, lama di rumah enggak masalah ya. Tapi kita diberi kesempatan untuk kita beribadah, kita mau melakukannya dengan baik. Puji Tuhan. Yuk kita angkat satu pujian. Bapakku datang. Kita minta biarlah Tuhan Yesus yang pimpin kita. Ibadah pagi hari ini dari awal sampai selesainya. Oh puji Tuhan ya. Yuk adik-adik di rumah bangkit berdiri ya. Kita menghormati Tuhan ya. Kita persiapkan hati kita yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Karena kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Karena kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Semua anak-anak di rumah merasakan kebaikan Tuhan. Kita diberi sehat, masih bisa bertemu, berkumpul dengan keluarga. Yuk sekarang tunduk kepala, tangannya dilipat, kita mau berdoa ya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur, terima kasih Bapa, karena Engkau begitu baik. Engkau selalu menjagai kami, Engkau selalu melindungi kami, Engkau selalu memberkati kami. Saat pagi hari ini, seberapa kami, bagaimana keadaan kami, di rumah masing-masing, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Maka Bapa, pimpin dari awal hingga akhirnya ibadah anak sekolah minggu hari ini. Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu, pimpin kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami mau selalu memuji Tuhan, kami mau selalu mencintai Tuhan, karena Tuhan sudah begitu cinta pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus,
Di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Yuk kita siap memuji nama Tuhan ya. Karena Tuhan sudah begitu baik dari pagi, siang, sore, malam. Tidak pernah berhenti memberkati kita. Kita juga mau memuji nama Tuhan dari terbit matahari. Haleluya. Haleluya. Yuk tepuk tangan yang di rumah. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oh, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Tunggu dulu. Sepertinya kalau cuma nyanyinya dari terbit matahari sampai masuk, habis itu enggak mau muji Tuhan. Enggak ya. Anak-anak Tuhan selalu mau memuji Tuhan sampai kapanpun ya. Kita mau dari terbit matahari sampai terbit kembali, kita mau memuji nama Tuhan senantiasa. Memuji Tuhan tidak hanya dengan memuji menyanyi seperti sekarang ini anak-anak, tapi kita dengan perbuatan kita memuji Tuhan dengan nurut sama orang tua, hormat sama orang tua ya, dengar-dengaran apa kata orang tua di rumah, itu sudah memuji Tuhan ya. Yuk dari terbit matahari sampai terbit kembali ya. Haleluya. Matahari
sama siapa aja, sama papa, sama mama, sama kakak, sama adik, sama kamu, sama tante juga. Ya, Yesus sayang semua. Yuk pujikan lagu ini ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya. Sayang semua, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya. Sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya. Sayang semua. Sayang, 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 sayang kamu dan saya. Sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Oh puji Tuhan. Wah luar biasa ya Tuhan Yesus kita ya. Tidak cuma papa, tidak cuma mama, tidak cuma kakak, adik kamu dan tante juga mau disayang semua. Bahkan bertambah-tambah dalam cinta Tuhan. Oh puji Tuhan, yuk kita pujikan ini yuk. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalam. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Amin. Bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Oh puji Tuhan. Puji Tuhan ya anak-anak, kita disayang sama Tuhan, bahkan tiap hari bertambah, bertambah dan bertambah lagi.
cinta Tuhan pada kita. Terlebih sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Apapun yang Tuhan beri hari ini, kita mau dengar-dengaran. Ya, kita mau cinta Yesus dengan duduk manis. Walaupun di rumah masing-masing, Tuhan hadir melawat anak-anak saat ini. Kita mau cinta Yesus. Kita mau dengar firman Tuhan dengan sikap duduk yang manis, hati yang terbuka untuk firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Engkau sudah cinta pada kami luar biasa. Kami juga mau cinta Tuhan senantiasa dengan duduk diam saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Mari ya Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Mu, urapi Tuhan setiap telinga kami, setiap hati kami. Tidak sekedar kami mendengar, tapi kami juga menyimpan dalam hati, terus berbuat hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapi guru kami akan menyampaikan firman-Mu, bukakan dan singkapkan rahasia firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, shalom adik-adik yang ada di rumah. Kembali hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan
tadi kita sudah banyak memuji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya adik-adik semua yang ada di rumah pasti merasa sukacita dengan pujian yang sudah kita nyanyikan bersama tadi ya. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, cerita hari ini Tante Elis mau ambil di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-17. Nah, adik-adik di rumah semua, ayo ambil Alkitab, buka Alkitabnya di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-17. Adik-adik nanti di rumah baca ya, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Nah, di sini Tante Elis tidak akan membaca ayat tersebut, tetapi biar adik-adik yang di rumah yang akan membacanya. Ingat ya, 2 Tawarik pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Nah, adik-adik coba lihat di atas judul perikopnya. Judul di atasnya di situ dikatakan siapa adik-adik? Ya, Raja Yosafat. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, sementara Tante Elis bercerita, adik-adik juga di rumah membaca ya ayat demi ayat, mulai dari ayat 1, kedua, seterusnya sampai ke ayat yang ke-13. Nah, di situ adik-adik akan menemukan bagaimana kisah tentang seorang raja yang bernama Yosafat. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, pasti adik-adik sudah pernah mendengar nama Yosafat atau nama seorang raja yang bernama Yosafat. Nah, jika adik-adik belum mengenal siapa Raja Yosafat, nah mari hari ini yuk kita sama-sama berkenalan dengan Raja Yosafat. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, siapakah Raja Yosafat tersebut? Nah, Raja Yosafat adalah anak dari seorang raja terdahulu, yaitu bernama Asa. Jadi Yosafat ini adalah anak dari raja sebelumnya, yaitu Asa. Nah, Raja Yosafat ini menggantikan ayahnya menjadi seorang raja. Yosafat menjadi raja di tanah Yehuda, sebab kerajaan Israel itu terbagi menjadi dua, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Nah, Yosafat menjadi raja di kerajaan Yehuda. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, Yosafat ini adalah anak dari, Tante Elis tadi katakan adalah anak dari seorang raja sebelumnya, yaitu bernama Asa. Walaupun Yosafat ini adalah anak dari Asa, raja terdahulu, tetapi kehidupan mereka sangat jauh berbeda. Nah, perbedaannya di mana? Nanti akan kita lihat bersama-sama ya adik-adik, nanti kita akan belajar bersama-sama. Yosafat ini hidup menurut leluhurnya, yaitu siapa adik-adik? Pasti kita semua sudah tahu. Jika Tante Elis menyebut namanya, adik-adik di rumah semua pasti tahu siapa raja tersebut. Siapa adik-adik? Ya, dia adalah Raja Daud. Yosafat ini hidup menurut apa yang dilakukan oleh Raja Daud, bapa leluhurnya, tidak seperti ayahnya. Nah, mengapa Tante Elis mengatakan berbeda dengan ayahnya? Sebab Yosafat ini hidupnya takut akan Tuhan, sedangkan ayahnya tidak. Ayahnya itu lebih mencondongkan hatinya kepada Allah lain selain Tuhan Allah kita yang ada di surga. Atau dengan kata lain, seringkali kita dengar ialah menyembah kepada berhala atau mencari Baal-Baal lain, Allah-Allah lain selain dari Tuhan Allah yang kita sembah dan juga disembah oleh Raja Daud dan juga Raja Yosafat. Nah, Asa ini hidupnya tidak baik di hadapan Tuhan, tetapi berbeda dengan
Yosafat. Dia hidupnya benar di hadapan Tuhan. Yosafat adalah salah satu raja yang terkenal hidupnya benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan begitu sayang kepada Yosafat. Tuhan begitu membela kehidupan Yosafat. Nah, tadi Tante Elis berkata bahwa ada 3 rahasia mengapa Yosafat begitu diberkati dan dibela oleh Tuhan. Yang pertama kita akan lihat bersama adik-adik. Kunci pertama mengapa Raja Yosafat diberkati adalah yang pertama karena hidupnya sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Nah, ini adalah kunci rahasia pertama mengapa Tuhan begitu membela Yosafat dan memberkati kehidupan Yosafat. Yang pertama adalah karena hidupnya sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, Yosafat itu adalah orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan. Nah, apa itu bergaul? Bergaul itu adalah berteman, adik-adik. Adik-adik di rumah pasti punya teman kan? Punya teman di sekolah, punya teman di lingkungan rumah, punya teman di rumah. Nah, bapak, ibu, kakak, adik itu juga adalah teman. Nah, tetapi Yosafat ini dia lebih percaya kepada Tuhan. Apapun yang akan dia lakukan, apapun yang akan dia kerjakan, Yosafat selalu bertanya kepada Tuhan. Dia tidak pernah melakukan hal apapun dalam hidupnya, termasuk melakukan apapun yang di dalam kerajaannya, kebijakan yang dia lakukan di dalam kerajaannya, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Nah, jadi Tuhan adalah teman obrol Yosafat. Nah, adik-adik punya sahabat enggak? Punya teman yang paling dekat enggak dengan adik-adik di rumah? Pasti dia akan menjadi teman ngobrol kita. Pasti apa-apapun, misalnya kita ngalamin apapun, misalnya kita dibeliin baju baru, pasti teman atau sahabat kita yang pertama tahu, ya kan? Nah, Yosafat pun demikian, dia mau melakukan apapun, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dia tanya kepada Tuhan, apa yang sebaiknya dia akan lakukan. Sebab menurut Yosafat, teman adalah teman manusiawi biasa adanya. Tetapi Tuhan, dia adalah Tuhan yang luar biasa, yang sanggup memberi jalan keluar yang terbaik. Oleh sebab itu, Yosafat memilih Allah untuk menjadi teman, sahabat, teman obrol, teman sharing dalam hidupnya. Nah, kemudian hal yang kedua, mengapa Tuhan begitu mengasihi Yosafat adalah dia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Nah, Tante Elis mau bertanya, tadi Yosafat sebagai apa di Yehuda, adik-adik? Iya, benar. Yosafat adalah sebagai seorang raja. Raja itu adalah penguasa. Dia bisa melakukan apapun, dia bisa memerintahkan apapun. Dia punya pasukan yang hebat, dia punya kekayaan, dia punya kekuasaan, dia bisa melakukan apapun. Tetapi bagi Yosafat semua itu tidak ada artinya. Yang dia andalkan di dalam kehidupannya adalah tetap Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan begitu membela dan mengasihi Yosafat. Sebab tidak ada satupun di dalam dunia ini yang dia andalkan. Nah, adik-adik di rumah mengandalkan siapa? Ayo, mengandalkan mama papa, mengandalkan kakak, mengandalkan adik, atau mengandalkan teman. Nah, coba, teman itu hanya bisa mendengarkan saat kita curhat. Nah, siapa curhat apa Tante Elis? Saat kita menceritakan masalah hidup kita, misalnya, tadi tuh aku dipukul mama. Apa dia bisa memberi jalan keluar? Enggak, dia hanya bisa mendengarkan. Tetapi Tuhan bisa memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita, tak kala kita mau menceritakan segala keluh kesah kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Yosafat sama sekali tidak mengandalkan apa yang dia miliki, tetapi satu-satunya andalan di dalam kehidupannya siapa, adik-adik? Ya, Tuhan Yesus.
Kemudian hal ketiga, kunci ketiga yang dimiliki oleh Raja Yosafat. Nah, tadi kan Tante Elis bilang, rakyatnya Raja Yosafat itu semua hidupnya makmur, sehingga mereka dengan setia mempersembahkan korban kepada Raja Yosafat. Dan itu memang menjadi satu kewajiban bagi rakyat di dalam satu kerajaan, mempersembahkan korban kepada raja. Tetapi kalau rakyatnya itu hidupnya tidak diberkati oleh Tuhan, mereka mempersembahkan apa? Sebab mereka pun juga tidak punya apa-apa. Tetapi yang anehnya, seluruh rakyat yang ada di tanah Yehuda itu semuanya hidupnya diberkati oleh Tuhan. Nah, rahasianya apa? Kunci rahasia yang ketiga adalah karena Yosafat menjauhkan berhala-berhala dari dalam kehidupannya secara pribadi maupun di dalam kehidupan rakyatnya. Berbeda dengan ayahnya yang terdahulu yang suka mencari berhala lain selain dari Tuhan Yesus. Tetapi Yosafat dia menyingkirkan, dia membuang semua apapun yang bersifat berhala yang ada di dalam kerajaannya maupun yang ada di dalam rakyatnya. Sehingga apa saudara? Adik-adik yang di rumah, dikasih adik-adik yang ada di rumah, rakyatnya hidupnya semua diberkati oleh Tuhan. Nah, ini adalah kunci rahasia yang ketiga. Yosafat tidak memiliki berhala satupun dalam kehidupannya. Apa berhala adik-adik yang ada di rumah? Ayo. Pasti kita semua sudah tahu saat ini yang sedang lagi digandrungi siapapun, yaitu apa? Mungkin HP, mungkin teman, mungkin pergaulan ya. Mungkin adik-adik yang suka main keluar dari pagi sampai siang, ndak pulang-pulang. Nah, itu juga menjadi salah satu berhala di dalam kehidupan kita. Tetapi Raja Yosafat menyingkirkan semuanya itu dari kerajaannya dan juga dari rakyatnya. Dan juga Yosafat mengirim utusan-utusan kepada rakyatnya untuk mengajar kepada mereka tentang firman Tuhan, atau di dalam Alkitab dicatat Taurat Tuhan. Yosafat mengutus orang-orang untuk mengajarkan kepada rakyatnya tentang Taurat Tuhan. Supaya apa adik-adik? Mereka hidupnya teratur, mereka takut akan Tuhan, sehingga mereka diberkati oleh Tuhan. Nah, inilah 3 kunci rahasia yang dimiliki oleh Yosafat. Sehingga hidupnya dibela oleh Tuhan, sehingga hidupnya diberkati oleh Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah maupun Tante Elis, kita pun punya kerinduan memiliki ketiga hal ini di dalam kehidupan kita. Yang pertama apa? Bergantung kepada Tuhan. Kedua, tidak mengandalkan diri sendiri. Ketiga, membuang semua berhala dari dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita diberkati, sehingga kita bisa menjadi berkat buat orang lain, dan orang lain pun juga bisa menjadi berkat buat diri kita sendiri. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita tentang Raja Yosafat. Saya maupun yang adik-adik di rumah, mari kita mau belajar dari kehidupan Yosafat. Dia takut akan Tuhan, hidupnya diberkati oleh Tuhan, dia dibela oleh Tuhan. Karena apa adik-adik? Hidupnya sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Mari kita semua yang ada di rumah, adik-adik yang ada di rumah, walaupun kita masih kecil, kita mau belajar untuk tetap bergaul kepada Tuhan, untuk menjadikan Tuhan itu teman obrol di dalam kehidupan kita, teman sharing kita di dalam kehidupan kita. Kita tidak mencari yang lain di dunia ini, sebab semua yang ada di dalam dunia ini semuanya bersifat semu. Satu kelak semua
semuanya akan pasti berakhir. Dan dunia hanya bisa mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah kita. Tetapi jalan terbaik yang bisa kita dapatkan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, demikian cerita dari Tante Elis. Semoga memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa dengan sungguh. Walaupun kita ada di rumah, adik-adik tetap harus beribadah dengan sungguh kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini karena kembali kami boleh belajar lewat firman Tuhan, lewat seorang raja yang bernama Yosafat. Biarlah kami mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, biarlah kami tetap mau bergaul dengan Tuhan, berteman dengan Tuhan, menjadikan Tuhan teman di dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi keluh kesah kami, biarlah tetap kami mau serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah tempat sandaran kami satu-satunya dalam hidup ini yang akan sanggup memberi kepada kami jalan keluar yang terbaik. Memberkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, dalam pertumbuhan mereka, dalam masa studi mereka, orang tua mereka Engkau berkati Tuhan. Biarlah berkat-berkat-Mu terus melimpah bagi seluruh anak-anak sekolah minggu dan juga kedua orang tua mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tadi sudah dengar firman Tuhan, ya. Apapun itu nasihat buat anak-anak semua di rumah, ya. Kita mau akhiri ibadah ini, kita angkat satu pujian terlebih dahulu. Kita tetap mau cinta Yesus kan? Amin. Aku tresno Yesus, ya.